Zaman dulu kalau kita punya sertifikasi CCNA, kita mau masuk ke perusahaan, nggak perlu tes teknikal lagi, nggak perlu teman-teman. Karena dianggap sudah oke, pasti. Nah, karena ada fenomena seperti ini, ada tes teknikal. Dan sebagian besar orang yang mengambil sertifikasi dengan cara begini, itu pasti nggak lolos. Tips lulus ujian sertifikasi CCNA. Nah, saya akan kupas tuntas hari ini supaya Anda dapat lulus sertifikasi CCNA dan bisa langsung diterima kerja. Karena ini yang paling penting teman-teman. Percuma kalau Anda punya sertifikasi Cisco tapi ujung-ujungnya Anda masih pengangguran dan nggak bisa dapat kerja. Tipsnya bagaimana? Saya akan kupas tuntas hari ini. Tapi sebelum itu, saya mau ingetin Anda buat like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda dapat edukasi terbaru seputar dunia IT dan membuat Anda semakin pintar. Kita lanjut lagi. Ternyata gini teman-teman, ketika suatu perusahaan mau mencari seorang network engineer atau network spesialis, itu pasti ada requirement-nya. Oke? 90% perusahaan besar di dunia itu sudah menggunakan device Cisco. Berarti banyak banget perusahaan yang merequire minimal memiliki sertifikasi CCNA. Oke? Jadi kalau Anda mau berkarir di bidang network engineer atau network spesialis, jangan harap kalau Anda nggak punya sertifikasi Cisco. Ya, nggak punya sertifikasi internasional. Karena perusahaan jadi susah nih. Acuannya apa nih? Kan perusahaan pengen pasti lu udah pinter atau belum? Ya, requirement-nya adalah minimal punya sertifikasi CCNA. Nah, balik lagi, harusnya begini ya, ibarat kita mau ambil ujian bikin SIM. Ya, kita mau bikin SIM kan pasti ada ujiannya. Oke, harusnya gimana? Anggaplah begini, SIM itu anggaplah lisensi yang berlaku secara internasional. Kalau di dunia IT, anggaplah sertifikasi internasional. Gitu ya. Harusnya kalau Anda mau bikin SIM, Anda harus jago nyetir dulu kan? Anda harus bisa nyetir dulu. Setelah Anda bisa nyetir, baru selanjutnya Anda ambil ujiannya. Oke? Anda ambil ujian bikin SIM, baru Anda dapat SIM. Setuju ya? Jadi Anda bikin SIM itu langkah terakhir nih. Langkah terakhir. Tapi sebelumnya Anda harus bisa nyetir dulu. Fenomena yang terjadi dan unik adalah ceritanya begini, ya. Karena 90% perusahaan besar menggunakan device Cisco dan perusahaan-perusahaan tersebut punya requirement mencari network engineer minimal memiliki sertifikasi CCNA. Orang banyak salah kaprah nih teman-teman. Nah, saya nggak pengen teman-teman di sini salah kaprah, termasuk Anda. That's why kenapa saya bikin konten hari ini. Salah kaprahnya begini, karena perusahaan itu requirement-nya sertifikasi, ya udah. Goal gua adalah ya dapetin sertifikasinya aja. Pinter nggak pinter belakangan, yang penting gua punya sertifikasi CCNA dulu. Makanya banyak dalam 10 tahun terakhir banyak terjadi fenomena begini ya. Orang yang ngelamar di satu perusahaan, dia lampirin sertifikasi, jebret ya. Sertifikasinya apa? Keren-keren teman-teman. CCNA lah, CCNP lah, CCIE lah. Skillnya saya bilang sisi Tuhan teman-teman. Kenapa? Karena mereka fokusnya hanya ngambil sertifikasi. Nah, pasti Anda nanya gini, lah terus gimana caranya lulus sertifikasi kok Alvin? Kan kalau mau lulus sertifikasi harusnya skillnya udah jago dulu. Harusnya begitu ya. Harusnya secara nalar begitu. Tapi ternyata enggak. Kenapa? Saya akan bahas di sini. Jadi ceritanya gini, ternyata di sekian puluh tahun terakhir soal ujian Cisco itu sudah tersebar luas dimanapun. Oke ya. Jadi kalau Anda gabung ke komunitas Cisco ya, di forum-forum diskusinya banyak banget yang nge-share ya, nge-share soal-soal ujian. Disebutnya apa? Kalau Anda ujian di kampus pasti ada apa? Pasti ada kisi-kisi ya. Nah, ini kisi-kisinya mutakhir, teman-teman. Jadi kisi-kisi ini 100% valid. Dari sekian ratus soal ya, keluar 50 soal ujian. Pasti valid. Udah ada jawabannya, udah ada pembahasannya. Gitu ya. Makanya kalau Anda lihat, mungkin Anda bisa lihat gitu ya, banyak banget tempat pelatihan IT yang menjanjikan dijamin lulus sertifikasi internasional, dijamin lulus sertifikasi CCNA. Belajarnya berapa lama? Gampang. Belajarnya 3 hari cukup kok. Itulah yang membuat orang yang punya sertifikasi Cisco ya membludak nih. Oke? Membludak tapi skillnya nggak sesuai dengan sertifikasinya. Ya, sertifikasinya segini, skillnya segini. Kenapa? Ya iyalah, dia ngafalin jawaban, contekan.
ya, sekian ratus soal. Oke, nangkap teman-teman ya. Makanya sekarang begini, zaman dulu kalau kita punya sertifikasi CCNA, kita mau masuk ke perusahaan, nggak perlu tes teknikal lagi, nggak perlu teman-teman. Kenapa? Karena dianggap sudah oke, pasti. Nah, karena ada fenomena seperti ini, ada tes teknikal. Ya, dan sebagian besar orang yang mengambil sertifikasi dengan cara begini, itu pasti nggak lolos. Nangkap teman-teman ya. Nah, tapi saya cuma pengen ingetin begini ya. Anda boleh nih, ujian ngedam tuh nggak salah. Ya, ujian ngedam tuh nggak salah. Sekarang kalau ditanya ya, orang-orang yang jago, ujiannya ngedam nggak? Ya, ujiannya lihat kisi-kisi nggak? Ya pasti lihat kisi-kisi lah. Cuman dia belajar bener-bener. Makanya waktu tes teknikal dia tetap bisa lewatin itu. Oke? Karena kenapa? Waktu Anda mau masuk ke dalam suatu perusahaan, ya itu pasti dites sama CCIE-nya langsung. Jadi kalau Anda ngomongnya jawaban yang ngalur ngidul, ya CV Anda dibuang diem-diem. Oke? Nangkap teman-teman ya. So, pesan saya begini ya. Jadi tips Anda untuk lulus sertifikasi CCNA dan bisa langsung diterima kerja adalah yang pertama, cari tempat belajar yang kredibel. Oke, Anda harus cari tempat belajar yang benar-benar mengajarkan skillnya. Setelah Anda punya skillnya, Anda baru ambil ujian sertifikasi CCNA. Dan waktu ambil ujian sertifikasi CCNA, ya, Anda harus cari damnya. Damnya itu free kok teman-teman. Ya, biasanya banyak yang nge-share tuh di forum-forum Cisco. Oke, nah begitu Anda punya damnya, ya Anda belajar aja damnya. Tapi karena Anda udah punya skillnya, waktu belajar dam pun Anda akan jauh lebih mudah dan jauh lebih paham. Itu akan membantu Anda juga untuk semakin paham. Kalau Anda udah lewatin ini, pasti Anda lulus sertifikasi Cisco dengan mudah. Dan seterusnya Anda bisa langsung ngelamar kerja dan nggak perlu takut soal tes teknikal tadi. Karena Anda pasti udah punya skillnya. Oke, sekian info dari saya. Semoga bermanfaat. Jadi jangan sampai Anda hanya punya sertifikasi tapi skillnya nggak mumpuni. Percuma teman-teman ya. Kalau Anda goalnya hanya mau punya sertifikasi aja, Anda nggak perlu ikut training, Anda cukup download damnya aja, Anda belajar. Tapi pertanyaannya, apakah Anda bisa masuk kerja dan dapat income dengan skill Anda? Nah itu kan goal sebenarnya kan. Oke, nah kalau Anda mau ujung-ujungnya masuk ke perusahaan, jadi apa? Perbaikin skillnya dulu. Oke, ambil ujian sertifikasi, nyontek kisi-kisi nggak apa-apa, baru abis itu ngelamar kerja. Ya, dan dipastikan Anda pasti lulus kok untuk tes teknikalnya, asalkan Anda udah belajar benar-benar dan pastikan skill Anda mumpuni. Oke, semoga bermanfaat. Dan kalau Anda yang udah mulai belajar mendalami dunia networking tapi Anda masih kesulitan atau mungkin Anda ngerasa ada kendala-kendala nih yang menghambat Anda untuk bisa paham dunia jaringan, Anda boleh share di bawah dan jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya Anda terus dapat info terbaru dari saya seputar bidang IT dan membantu Anda bisa berkarir lebih cepat. Oke, sekian dari saya dan see you on the next video. Bye!